warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami bertiga sebagai calon guru penggerak Kabupaten Tebo Angkatan 11 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana kami akan berlaku sebagai pengamat, coaching, dan coaching. Selamat siang Bapak Agus, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat Bu Debi. Bu Debi gimana kabarnya Bu? Ya, saya kabarnya hari ini cukup baik Pak Agus. Baik, alhamdulillah. Oke Bapak Agus, hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya. Namun sebelum sampai pada fase itu, saya akan mencoba menjadi pengamat nanti ketika kegiatan coaching itu berlangsung. Nah, di dalam kegiatan ini tentunya Bapak selaku coaching nanti harus paham apa kira-kira kriteria menjadi seorang coaching ya. Iya. Kriteria menjadi coaching itu pertama itu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Oke baik ya, jadi Bapak tadi sudah menyebutkan ya ada kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan kompetensi. Betul. Dan selain itu Bapak juga harus memiliki kompetensi inti, yaitu seperti present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah kemudian yang selanjutnya nanti dalam penilaian saya, yaitu Bapak harus menerapkan alur tirta di dalam proses coaching. Ya Bapak Agus ya? Iya siap Bu. Bapak Agus, kira-kira kompetensi mana yang Bapak tuju nanti ketika Bapak melaksanakan coaching? Kompetensi yang saya tuju Bu, untuk melaksanakan coaching ini, saya lebih ke mendengarkan aktif dan hadir penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke baik. Nah dari beberapa kompetensi ini mana yang Bapak ingin tonjolkan untuk Bapak berikan kepada coach Bapak? Yang ingin saya tonjolkan yaitu saya bisa mendengarkan hadir penuh serta bisa menerapkan alur tirta Bu. Oke baik ya. Oke ya, jadi tadi sudah ya Bapak sudah menyebutkan bahwa indikator keberhasilan yang akan dituju itu Bapak ingin menerapkan alur tirta di dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Oke Bapak Agus, silahkan melakukan coaching. Semoga coachingnya nanti perjalanan ya coachingnya sesuai dengan alur yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Fevi. Udah dapat jawaban. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Agus. Alhamdulillah kalau baik ya Bu ya. Bagaimana ini? Ada yang ingin diobrolkan Bu dengan saya? Kok sepertinya ada hal yang sangat penting ini nampaknya. Iya Pak, jika Bapak tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Ada yang mengganjal di hati saya Pak. Apa yang mau Ibu omongin nih dengan saya? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin ngobrolin tentang pekerjaan saya nih Pak sebagai guru. Saya merasa ada sedikit kendala. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya ini Pak. Mungkin saya bisa dapatkan gambaran harus bagaimana saya bertindak selanjutnya. Ya boleh Bu, kendalanya bagaimana Ibu? Coba bisa Ibu ceritakan. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kurang mampu melakukan pengelolaan kelas. Siswa saya seperti tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya merasa kok mereka asik ngobrol sendiri saat saya mengajar. Mereka tidak mau memperhatikan pelajaran saya. Saya merasa diabaikan oleh murid saya sendiri Pak. Menurut Ibu, siswa mengobrol di kelas itu karena tidak tertarik dengan pembelajaran Ibu? Iya Pak, itulah yang saya rasakan Pak. Apakah Ibu sudah mengamati penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya merasa karena saya tidak melakukan persiapan yang matang pada saat akan mengajar dan kurang menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran ini Pak. Oke baik, menurut Ibu
kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan siswa saya mau memperhatikan saat saya mengajar, tidak sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak asik mengobrol saat belajar, dan mau mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Oke, baik. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Ada sih Pak, mari kita bahas ya Pak ya. Baik. Kita akan membahas bagaimana strategi agar siswa di kelas Ibu mau fokus dan tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan? Benar Pak, ada. Yaitu saat saya mengajar dengan menggunakan media yang beragam. Nah, berarti Ibu sudah pernah menerapkan hal itu ya? Iya Pak, sudah. Ibu akan mencoba melakukan strategi yang mana, Bu? Yang akan Ibu utamakan? Saya akan menggunakan media yang beragam Pak di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, media yang seperti apa yang Ibu gunakan itu? Saya akan menggunakan media PPT, video pembelajaran, benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa akan tertarik dengan kegiatan pembelajaran dan tidak asik mengobrol sendiri. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Jika kita rating itu antara 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya 7 sampai 8 tingkat keberhasilannya. Oke. Apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang matang. Saya akan membuat RPP atau modul ajar yang tepat. Saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan juga menggunakan ice breaking yang menarik, serta menggunakan teknik stop untuk mengembalikan fokus dan minat siswa agar tercipta suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Baik. Terus siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang sama mengajar di kelas 3 yang teman saya tersebut bernama Bu Sisi. Dia baru saja mengikuti kegiatan pelatihan tentang penyusunan modul ajar yang tepat dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang menarik, Pak. Oke. Siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Saya rasa Ibu Suyati selaku kepala sekolah yang akan membantu saya dalam hal ini untuk meningkatkan pembelajaran saya, Pak. Kapan Ibu akan melakukan tindakan ini? Saya akan memulainya secepatnya, Pak. Minggu depan akan segera saya mulai. Baik, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan ini supaya berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan selalu meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru, bisa menerapkan berbagai strategi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya dapat mengelola kelas dengan baik, dan juga agar saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid saya, Pak. Oke, ide baru apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan berbagai macam ice breaking yang lebih menarik nih, Pak, supaya anak-anak lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Baik, adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Iya, Pak, dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan sarana prasarana yang mendukung. Alhamdulillah, hal itu sudah ada saya dapatkan di sekolah saya, Pak. Baik Bu, berapa lama ini targetnya untuk dapat melihat perubahan yang terjadi atas tindakan Ibu? Saya rasa seminggu bisa dilihat, Pak, bagaimana hasilnya. Baik Bu, berarti seminggu lagi kita janjian lagi ya Bu ya? Iya, Pak, seminggu lagi akan saya ceritakan bagaimana prosesnya ya, Pak. Baiklah Bu Fevi, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan perbincangan hari ini, Bu? Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini?
Alhamdulillah ya Pak, saya merasa lebih lega dan senang sekali karena sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak atas masalah yang saya hadapi. Dan saya juga lebih bersemangat Pak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Saya jadi memiliki gambaran yang jelas dalam menciptakan pengelolaan kelas yang tepat dan menyenangkan bagi siswa saya, yang tentunya akan membawa kemajuan bagi proses belajar siswa saya. Baik, baik Bu. Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak. Oke, baik Bu Fevi. Saya tunggu bagaimana hasilnya seminggu kemudian ya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan curahan permasalahan saya. Sama-sama Bu. Semoga kita dapat saling memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi Bu Fevi. Sampai jumpa juga Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Agus. Setelah saya mengamati tadi percakapan dan coaching antara Bapak Agus dengan coach sungguh luar biasa. Namun sebelum saya menyimpulkan apa yang Bapak lakukan pada hari ini, sebelumnya saya akan bertanya, kira-kira nih Bapak Agus, apa yang sudah Bapak lakukan tadi dan apa indikator pencapaian coaching yang Bapak lakukan tadi bersama coaching? Oke, baik Bu. Di sini saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Dan untuk kompetensi ini, saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Aduh, luar biasa Pak. Luar biasa sekali ya. Tadi saya juga memang sudah melihat bahwa hal itu terjadi ketika Bapak melaksanakan coaching. Dan di catatan saya juga tadi Bapak sudah melakukan prinsip coach, yaitu kemitraan. Terlihat sekali tadi Bapak dengan coach Bapak itu terlihat rileks, setara, tidak menampakkan perbedaan ya. Kemudian sudah melakukan juga proses kreatif, terlihat ketika Bapak berusaha menggali potensi pada si coach, sehingga coach itu memang bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan-permasalahannya. Luar biasa memang Bapak Agus ini. Terima kasih Bu. Ya, nah ini sebelum kita ini Pak, sebelum saya pulang ya, kira-kira nih solusi apa yang bisa Bapak simpulkan dengan pertemuan yang Bapak buat tadi pada hari ini? Kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak tonjolkan ke depan selain yang Bapak sebutkan tadi? Kompetensi yang saya ingin tonjolkan atau ingin saya terapkan ke depannya yaitu memaksimalkan kompetensi Bu. Kompetensi yang saya miliki ini supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Oh gitu ya. Artinya ketika nanti Bapak Agus melaksanakan coaching, artinya ketiga prinsip sebagai seorang coaching itu bisa terlaksana dengan baik ya. Karena tadi di awal Bapak hanya menyebutkan 2 saja. Berarti nanti dengan target yang Bapak sampaikan pada hari ini, berarti untuk selanjutnya mungkin ya bisa menerapkan 3 prinsip coaching. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Oke, sama-sama Bu Debi. Ya, sesuai dengan pengamatan saya tadi, Bapak Agus sudah melakukan dan melaksanakan proses coaching dengan baik. Sampai ketemu lagi Pak. Salam sehat dan salam bergerak. Salam. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yang boleh kami rancang. Saya Debi Lasmi Ruth Handayani Sibarani. Saya Fevi Daryani. Saya Agus Yunianto. Kami mohon undur diri. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.